warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sedianya Pak Aleh yang mengisi, tapi beliau berhalangan karena ada putranya lagi sakit ya di Bandung katanya, sehingga beliau memang tidak ada di sini. Jadi insyaallah kita tetap akan isi kajiannya seputar Lailatul Qadar. Yang rusak nggak usah dipakai lah, simpan aja, kalau rusak ya. Baik, halo, ada suaranya juga sama. Halo, ya tes, oke. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar yang sama-sama kita hafal, sering kita dengar, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, ini udah masuk 10 hari terakhir atau belum? 18 ya. Berarti tinggal 10 hari terakhir biasanya di pasar. 10 hari terakhir biasanya orang sibuk ngabisin THR ya. Dan persiapan pulang kampung. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, karena memang umumnya orang di 10 malam terakhir itu udah semangatnya udah menurun ya drastis. Saya lihat kemarin, saya kebetulan ada meeting di luar, jadi pas di jalan tuh ya udah kelihatan hari biasa aja. Iya, rame. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, menggunakan kata kami ya, bukan menggunakan kata saya, bukan ini tapi inna. Nunnya ada alifnya panjang dibacanya. Inna, sesungguhnya kami. Mengapa pakai kami ya, bukan saya? Apa bedanya? Kadang Al-Quran menggunakan kata kami, kadang menggunakan kata saya. Dalam ayat ini yang digunakan adalah kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya, menggunakan kata kami juga. Tapi ada juga terkadang menggunakan kata ini ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah misalnya. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, menggunakan kata saya. Jadi terkadang menurut para ulama, jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata saya, berarti tidak ada keterlibatan makhluknya dalam proses pekerjaannya tersebut.
Tapi kalau menggunakan kata inna berarti ada keterlibatan makhluknya dalam proses pekerjaannya tersebut. Seperti dalam surat ini, inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan. Berarti ada proses keterlibatan. Siapa yang terlibat? Nah, nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna yang menurunkan, nya itu apa? Kan ada di situ, tiba-tiba kok ada nya, ada kata ganti ya. Sebenarnya kamilah yang menurunkannya fi lailatul qadr, di dalam malam Lailatul Qadar. Di situ ada kata ganti nya, tapi nya-nya ini kembali kemana tidak menunjukkan apapun. Tapi para ulama memahami berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan di situ atau nya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu malam yang mulia. Itu diterjemahkan sebagai Al-Qadar. Ada 4 terjemahannya Al-Qadar ya. Maknanya nanti kita coba uraikan satu-satu. Al-Qadar pada malam yang mulia, nya itu adalah Al-Quran. Jadi pada pertama kali Al-Quran turun itu luar biasa. Yang mengawal turunnya Al-Quran itu rombongan para malaikat yang diketuai atau dikepalai oleh tentu saja malaikat Jibril alaihissalam. Seperti yang kemarin sudah kita belajar sama-sama bahwa berkat turunnya Al-Quran itulah malaikat Jibril dan malam tersebut menjadi malam yang mulia. Jadi apa yang disentuh dengan Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat mulia berkat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita coba maknai dulu secara keseluruhan. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, maka turunlah para malaikat. Warruhu, dan juga ruh. Ruh di sini dimaknai sebagai malaikat Jibril, diketahui oleh malaikat Jibril. Warruhu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu. Apa lanjutannya ayatnya? Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim. Nah, mereka turun di dalamnya dengan izin Tuhannya untuk menyelesaikan segala macam urusan sampai dengan waktu fajar tiba, sampai dengan waktu subuh. Jadi mulai ba'da isya, mulai isya itu sampai dengan subuh, itu rombongan malaikat nggak henti-hentinya turun ke bumi. Sehingga bumi ini kalau kita bisa ngelihat penuh, padat dengan malaikat isinya semua, penuh dan padat. Seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Amerika bisa gitu. Iya, kayaknya kadang kan ada yang ada yang iseng gitu kan, guyon kan Lailatul Qadar malam. Nah bumi kan bulat tuh ya. Kalau di sini malam, sono kan siang, gimana gitu. Ya, jadi siang maupun malam di sini tidak harus menunjukkan bahwa oh dia lagi gelap, mau antar besok malamnya, besok dong turun lagi di sono. Enggak. Di malam itu dia turun, ya walaupun di tempat lain siang, dia tetap aja dia lagi Lailatul Qadar juga sama. Masuk ke yang puasa lebih duluan gitu kan. Nah, Puasanya lebih duluan. puasa lebih dahuluan ya. Ya pokoknya yang penting puasa, yang mau duluan kayak mau belakangan nggak masalah, yang penting puasa. Nah, insya Allah kalau misalnya di malam itu beribadah, maka dia dapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan.
Baik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makna al-qadar ini ada beberapa makna ya. Yang pertama adalah maknanya al-qadar ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayatnya mirip ya, di dalam surat Ad-Dukhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kalau kita lihat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Mirip ya. Kalau yang ini tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi di dalam surat Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maknanya adalah al-qadar adalah mubarakah gitu. Jadi kadang-kadang Al-Quran tuh teknik menjelaskan seperti itu ya. Salah satu tekniknya di satu ayat menggunakan kata tertentu, di ayat lain menggunakan kata yang lain. Oh ternyata maknanya, oh berarti bisa diambil kesimpulan. Nah gitu loh. Ini salah satu teknik Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu. Ya makanya kalau menggunakan kata aku artinya hanya Allah sendiri yang terlibat di situ. Tapi nyatanya kan ada malaikat yang turun, yang diperintah, gitu loh. Malaikat yang turun diperintah sehingga Allah menggunakan kata kami. Artinya ibaratnya seorang pemimpin lah, seorang presiden itu kalau bilang kan dia nggak bilang saya. Kami maksudnya dia dan jajaran menteri-menterinya gitu loh. Maksudnya menunjukkan keagungan di situ. Kekuasaan itu, makanya kata kami biasanya terlibat ya. Kami yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Yang menjaga Al-Quran kan bukan Allah sendiri, manusia juga banyak yang penghafal Al-Quran gitu. Makanya pakai kata kami, menunjukkan bahwa di situ ada kekuasaan ya, ada kebesaran di situ, bahwa Allah punya pasukan nih, punya anak buah yang banyak, bisa jadi seperti itu. Lain kalau ini ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di situ tidak melibatkan malaikat, tidak melibatkan siapapun. Bahkan malaikat protes kan, ngapain ya Allah bikin khalifah di muka bumi kan gitu. Malaikat protes, tapi Allah kan, aku lebih tahu dari kalian gitu. Jadi kalau menggunakan kata aku atau saya artinya hanya Allah sendiri yang menjalankan memutuskan atau menjalankan hal tersebut. Tapi kalau menggunakan kata kami berarti melibatkan makhluknya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini dikatakan fi lailatul qadar, malam hari ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Malam hari bukan berarti kalau di sini malam, di sana siang, hari besok bumi muter, besoknya kan di sini malam nih. Ntar habis itu di Singapura ke Thailand, besok malam lagi turun lagi, malaikatnya bolak-balik enggak. Jadi begitu turun ke bumi ya sudah, dia memenuhi bumi di malam itu, termasuk bagian bumi yang memang waktu itu sedang siang. Makanya para ulama mengatakan jika Lailatul Qadar itu turun, maka matahari terlihat redup, nggak mendung, nggak ada hujan, tapi matahari terlihat redup karena penuhnya atau banyaknya malaikat yang ada di bumi. Kira-kira seperti itu. Mana Al-Qadar sendiri yang pertama adalah tadi dijelaskan di dalam surat yang lain adalah maknanya malam yang penuh dengan barokah. Apa makna barokah? Masih ingat? Ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambah kebaikannya. Kalau kita yang paling gampang ya,
analoginya adalah kalau kita invest 1 juta kemudian jadi 10 M, itu namanya barokah. Artinya apa? Bertambah, berlipat-lipat. Pada mau nggak nih kalau invest 1 juta dapat 10 M? Pasti pada mau kan? Wah, mantap nih 1 juta. Jadinya 10 M kan gitu. Dalam 1 malam lagi. Makanya marak kasus penggandaan uang ya. Karena memang banyak orang yang pengen jadi kaya instan. Dia bawa duit 10 juta ke dukun kan gitu. Tiba-tiba dukunnya dengan trik-trik sulap tertentu bisa ngeluarin duit. Ada tuh di TV itu, nggak tahu ya duitnya disembunyiin di bajunya lah, di apa, di balik kursi, pakai trik-trik sulap sehingga kelihatan uangnya jadi berlipat ganda gitu. Ya itu trik sulap. Yang paling mudah dalam menganalogikan mubarakah atau barokah ya itu tadi, invest 1 juta misalnya atau 10 juta tapi hasilnya bisa jadi miliaran, itu namanya barokah. Beribadah 1 malam pahalanya 1000 bulan, nah kira-kira gitu. Itulah barokah. Hah? Apa? Barokah dan halal. Jadi barokah itu bertambah kebaikannya, ziyadatul khair, atau bertambah kebaikan atau berlipat-lipat pahalanya dalam hal ini ya. Jadi orang yang beribadah di malam itu walaupun cuma 1 malam tapi dapat pahala bukan malam satuannya ya, bukan dari 1 malam jadi 1000 malam, tapi dari 1 malam menjadi 1000 bulan. Jadi kelipatannya jadi bulan, dari malam jadi bulan, bulannya pun 1000, bukan sebulan 2 bulan. Itulah yang namanya barokah. Jadi bisa berlipat ganda. Jadi nggak ada hubungannya sama halal. Apa nih halal? Orang nambah pahala. Ya. Kecuali kalau warteg tadi, warteg barokah, nah ada warteg barokah terus halal. Ya, invest di sini maksudnya adalah kita menginvestasikan waktu kita untuk beribadah pada Allah di malam itu. Maka dapatnya cuannya itu 1000 bulan. Kalau pakai kata cuan kan kita langsung melek tuh. Makanya itulah makna malam yang penuh dengan barakah. Betul-betul malam itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian malamnya apalagi mana selanjutnya adalah malam tentang penetapan. Para ulama mengatakan kata qadar ini kan sejalan dengan kata takdir. Takdir itu kan ketetapan atau penetapan. Penetapan di sini adalah bahwa para ulama menjelaskan, jadi dalam setahun ke depan nasib kita seperti apa itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar, takdirnya. Jadi si A jadi presiden misalnya, nah itu udah ditetapkan tuh pada saat malam Lailatul Qadar tahun lalu tuh udah tahu dia. Si B nggak jadi presiden, nah itu udah ditetapkan tuh. Si C kawin lagi misalnya, udah ditetapkan tuh dari tahun sebelumnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam apa yang sudah, jadi takdir manusia itu kan sudah ditulis ribu tahun, 5000 tahun ya, sebelum bahkan dunia ini diciptakan. Sudah ditulis takdir manusia dan setiap tahun akan direview, kemudian
jadi direncanakan ya, namanya rencana. Rencana itu kan bisa berubah, bisa juga rencananya tercapai tergantung situasi dan kondisi. Jadi direncanakan bahkan 5.000 tahun sebelum jagat raya atau bumi ini diciptakan, dan kemudian setiap malam Lailatul Qadar itu ada rencana tahunan, ada rencana seumur hidup untuk jangka panjang, ada rencana tahunan setiap tahun. Di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir-takdir manusia kita seperti apa sampai dengan setahun ke depan. Begitu para ulama mendeskripsikannya mengenai makna Al-Qadar. Kemudian makna lainnya adalah seperti dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 91. Saya nggak pakai kacamata ini, ketinggalan kacamatanya, kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi yatqalu ma anzalallahu ala basharim min syai'. Ini dia. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Ini ada lagi wa ma qadarullah, dan mereka tidak menghormati Allah. Maka makna al-qadar adalah juga makna lainnya adalah penghormatan. Malam yang dihormati atau malam yang dimuliakan. Makna lain dari al-qadar berdasarkan surat Al-An'am ayat 91 ini. Tentu saja malam Al-Qadar adalah malam yang dimuliakan, karena memang seperti tadi diceritakan banyak turunnya malaikat, kemudian Al-Quran diturunkan juga di malam itu, kemudian juga siapa yang beribadah di malam itu dapat pahala yang berlipat ganda, sehingga makna lain dari Al-Qadar adalah malam yang dimuliakan. Kemudian juga makna lainnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Nah, ini makna lainnya wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang dikendakinya, wayakdir, dan juga membatasi atau menyempitkan. Jadi Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah juga menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, makanya makna Al-Qadar kalau berdasarkan ayat ini, makna lainnya adalah sempit. Tadi seperti juga sudah saya ceritakan kenapa maknanya sempit, karena begitu banyaknya malaikat yang turun di malam itu sehingga terasa sempit, berdesak-desakan. Bumi ini penuh dengan malaikat yang turun ke bumi ini. Baik, itulah 4 makna dari makna Al-Qadar. Lantas pertanyaannya adalah kapan malam Al-Qadar ini turun? Nah, ini dia. Ada yang tahu kapan turunnya malam Al-Qadar? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya ya, bahwa carilah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, itulah malam-malam ganjil. Jadi kalau kita sekarang hari ke 18 ya, hari apa ini? Jumat. Sabtu 19, Minggu 20, berarti malam Senin tuh. Malam Senin itu udah malam ke
21. Sekarang malam 9 hari 18 malam 19 nanti malam itu malam 19. Kalau yang puasanya mulainya tergantung ya. Nah, kalau kita puasanya mulainya hari itu ya berarti ini malam 19, nanti malam 19, malam Sabtu ya, malam Minggu berarti malam 20. Nah, malam Senin adalah malam 21. Nah, itu dia mulai malam ganjil. Pertama itu adalah malam Senin, itu udah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian malam Minggu ya. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Itu adalah hari-hari yang yang diduga kuat malam Lailatul Qadar akan datang. Enggak lah, malam 30 takbiran. Hah? Iya kan 29 hari puasa, malam 29-nya kan masih terawih. Kan puasa dulu 29 hari gimana? Tanggal 29 masih puasa. Tuh. Kalau udah takbiran tanggal 29 takbiran berarti puasa 28 hari dong. Mau buru-buru lebaran aja nih. Terus kata Pak Ustadz Parigi itu, kalau hari puasa itu mulai Selasa. Belum sampai situ, bentar. Buru-buru aja. Ya, jadi mengenai jadwal, ini jadwal sahur bersama udah ada belum kita ya? Udah ada ya? Udah kisi semua belum tuh? Ada yang masih kosong ya? Ya silahkan nanti yang mau ngisi, karena biasanya kita di sini kan 10 hari terakhir ada itikaf ya. Jadi itikaf mulai malam Senin sampai dengan ya hari terakhir lah. Setiap malam kita akan ada itikaf, tapi mungkin akan diintensifkan di malam-malam ganjil ya. Cuman karena malam ganjilnya tergantung ya, ada yang malam ganjilnya mulai malam Minggu atau malam Ahad, ada yang mulai malam Senin. Nah, makanya ya benar setiap malam aja dah. Siapa tahu memang malam Minggu mulainya kan kita nggak tahu juga. Jadi mulai malam Minggu kita mulai intensif, anggap aja udah masuk malam ke 21 ya. Mulai malam Minggu sampai dengan nanti terakhir ya, puasa terakhir sebelum takbiran. Itu udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang sengaja ya Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah tidak memberitahukan kapan. Pastinya kapan sih, supaya apa? Supaya kita ini berlomba-lomba di malam itu untuk mencari itu. Termasuk Rasulullah sendiri. Rasulullah di malam-malam ganjil itu atau secara umum lah 10 malam terakhir itu, khususnya di malam-malam ganjil, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Bangun, sholat, qiyamul lail. Nah gitu. Yang mana di malam-malam sebelumnya enggak, tapi di malam-malam 10 hari terakhir itu Rasulullah membangunkan seluruh keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Karena apa? Karena sayang kalau sampai kelewat, misalnya enggak dapat ibadah di malam itu, sayang banget. Kita akan kehilangan 1000 bulan, bahkan khairum, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih, kalimatnya kan khairum min alfi syahr. Lah khairum itu lebih baik bahkan. Jadi bukan pas 1000 bulan, enggak, lebih dari 1000 bulan. Entah berapa ya terserah Allah yang menghitung sendiri yang berapa kan. Apanya? Ya kalau Nabi pasti tahu lah. Kalau dia bisa ngeliat malaikat Jibril, oh malaikat banyak nih, berarti turun.
Kalau Nabi kan pasti tahu. Hah? Dikasih bocoran ke Pasti kalau Nabi mah tahu, Nabi. ganjil itu bocoran Pak. Ya, bocorannya itu malam ganjil. Dan Ganjil itu bocoran. pastinya kapan? Tahu, tapi pasti Rasulullah tahu, wah ini Jibril turun. Ya udah, berarti sekarang Lailatul Qadar gitu. Nah, baru kita masuk ke bab tadi. Beberapa ulama ada yang meneliti, kita kan namanya juga ulama, ahli ilmu yang meneliti sebetulnya ada rumusnya enggak sih? Nah, tapi rumus ini bukan rumus utak-atik matuk, bukan rumus asal ngarang, cocokologi bukan, tapi berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman guru-gurunya dia. Karena para ulama tuh bisa tahu, wah ini malam Lailatul Qadar nih, mereka tahu berdasarkan tanda-tandanya. Ada katanya di malam itu suasananya hening, nggak ada angin, tapi juga nggak mendung, wah gitu. Kelihatannya kok tenang gitu suasananya. Ada tanda-tandanya yang para ulama mengetahui, wah ini Lailatul Qadar nih. Mereka memang nggak bisa ngelihat malaikat, tapi mereka tahu ini adalah malam Lailatul Qadar. Perasaan batinnya tuh beda kalau yang batinnya tajam ya, dia tajam tahu wah ini malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, berdasarkan itu ya mereka bertahun-tahun tahu dapat. Oh, ini pas malam Lailatul Qadar nih. Kemudian mereka menghubungkan dengan awal puasanya. Puasanya tahun ini hari apa ya? Terus setiap tahun mereka teliti seperti itu. Oh, ini Lailatul Qadar nih sekarang. Puasa kemarin kapan? Nah, ada berdasarkan pengalaman itu mereka membuat formula atau rumus biasanya. Nah, ini biasanya bukan pasti. Karena kalau sesuatu yang pasti itu datangnya adalah dari Nabi. Kalau para ulama kan hanya sekedar ancer-ancer. Biasanya. Biasanya ini pun ada dua pendapat. Kembali lagi namanya pendapat ulama ya. Pasti lebih dari satu ya. Biasanya ada dua pendapat. Yang pertama adalah jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-29. Kalau Ahad atau Rabu. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, awal puasanya ya, maka Lailatul Qadarnya biasanya malam ke-21. Jika awal puasa pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Itu rumusnya. Jika awal puasanya pada hari Kamis, maka biasanya Lailatul Qadarnya malam ke-25. Jika awalnya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuhnya biasanya pada malam ke-23. Itu rumusnya. Itu versi pertama, pendapat pertama ya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Beliau mengatakan semenjak saya usia balik dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut. Tuh kata Imam As-Sadili. Hari Selasa enggak disebut. Hah? Ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Fokus nih, fokus. Fokus nih, fokus. Saya ulangi lagi ya, fokus nih. Jika awal Ramadannya hari Ahad atau Rabu, kan, maka tanggal 29 atau Qadarnya. Jika awal puasanya Senin, maka malam 21. Jika Selasa atau Jumat malam 27. Malam 27. Kemarin kita awal puasa hari apa? Tergantung. Selasa atau Jumat. Berarti malam 27 nih. Malam 27 kapan? Hitung aja kira-kira seperti itu. Kira-kira ya. Artinya kalau kita yakin dengan rumus ini, pastikan malam 27 tuh jangan tidur gitu. Maksudnya jangan kegiatan, pastiin. Gitu ya. Tapi malam-malam lain juga jangan ditinggalkan, diusahakan tetap ada. Ini kan cuma buat seru-seruan aja gitu. Wah, ini nih kayaknya gitu. Malam ini insya Allah gitu kan. Kemungkinan besar, most probably gitu, probabilitasnya kemungkinan besar nih malam ini. Itu kata Syekh
siapa namanya, Abul Hasan Al-Tadhili. Kira begitu ya. Ada versi lain lagi sih ya, tapi udah kita pakai yang itu aja dah biar gampang. Jadi rumus tersebut berdasarkan kalau para ilmuwan itu sekarang berdasarkan data apa? Empiris. Nah, itu kalau bahasa kerennya tuh sekarang ya, berdasarkan data empiris bahwa misalnya akan terjadi tsunami. Nah, itu gitu. Jika gempa berkekuatan 9 skala Richter kan, ini data empiris kan. Berdasarkan dulu kalau di bawah itu nggak pernah terjadi tsunami kan gitu, kira-kira data empiris, pengalaman. Para ulama kan begitu juga meneliti, karena mereka pengalaman dan juga pasti mereka juga dari guru-gurunya nanya juga. Nah, kemudian dijadikan satu pelajarannya. Nah, jadilah sebuah rumus yang memang rumus ini untuk menyemangati aja, untuk menyemangati kita supaya malam 27 nih kan gitu, kira-kira bagi yang puasanya mulai Selasa, yang puasanya mulai Senin, malam apa jadinya tuh? Malam 21. Nah, udah berarti dari mulai malam Ahad tuh, yang puasanya mulai Senin, malam Ahad besok. Itu malam 21. Siap-siap. Ya nggak mungkin sekali doang, turun terus. Ya makanya mulai malam Ahad besok, malam Minggu tuh udah tuh mulai start kita. Siapa tahu kan gitu. Mulainya di situ kan kita nggak tahu. Malam 27 bareng sama ini gerhana matahari Terhadap gerhana matahari ya. Ya saya nggak tahu, udah lupa. Iya. Jadi begitu para ulama merumuskan di dalam berbagai kitab ya, ada banyak kitab ini ya yang dituliskan oleh para ulama mengenai rumus Lailatul Qadar. Kemudian bacaannya apa? Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar khususnya, atau di 10 malam terakhir lah. Rasulullah mengatakan nih dalam hadis yang sanadnya sahih, dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang sering dibaca oleh Nabi? Ya, betul. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni boleh. Allahumma, artinya apa? Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau apa? Afun, maha pengampun. Terus tuhibbu apa artinya? Cinta ya. Engkau mencintai atau menyukai, menyenangi apa? Tuhibbul afa, engkau menyukai pengampunan, menyukai Allah tuh senang mengampuni gitu loh. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah, atau ampunilah kami. Maafkan ya, sebenarnya afu itu lebih ke arah makna maafkan ya, bukan mengampuni. Apa sih bedanya memaafkan dan mengampuni? Afun sama ghafur, ghafaro, bedanya apa? Kadang-kadang kan ada ampunilah kami kan, maafkanlah kami kan, rabbighfirli warhamni kan itu. Wa'fu anni, ya, ada memaafkan, ada mengampuni. Bedanya apa itu maafkan dan mengampuni? Salah yang disengaja dan tidak disengaja. Salah yang sengaja dan tidak disengaja ya, oke. Jadi kalau mengampuni itu berarti dari dosa yang ya dosa besar, sifatnya besar, kesalahan yang besar. Tapi kalau memaafkan itu dari dosa-dosa kecil yang mungkin nggak sengaja ya, jadi sengaja juga tapi kecil, ukurannya bukan dosa kayak membunuh, berzina, ya kan, judi, mabok dan sebagainya, itu dosa-dosa besar.
Ini dosa-dosa kecil mungkin ya, ngomongin orang kadang-kadang kan masih lagi puasa kan suka ngomongin orang juga ya. Fa'fu anni. Kalau fa'fu anni itu aku nih, itu aku. Fa'wana kami. Jadi itu kata ganti atau domir ya. Tadi kan inna asalnya atau inni. Kalau inna panjang pakai alif artinya maknanya kami. Kalau inni maknanya aku. Fa'fu anna maknanya kami. Kalau fa'fu anni maknanya aku. Gitu. Allah mahdini, nah, tunjukinlah padaku. Kalau Allah mahdina, tunjukilah kami, ya gitu. Bedanya gitu aja. Itu kata ganti. Damir. Jadi gofur itu Ulangi lagi. Apa bedanya memaafkan sama mengampuni? Kalau mengampuni itu dosa yang jelas ya, dosa besar lah, dosa besar yang memang untuk diampuni itu tidak cukup dengan kita beristighfar, tapi harus dibarengi dengan menghentikan perbuatannya. Yang tadinya doyan nyekek botol misalnya, nggak cukup dengan astagfirullah ya Allah, ada yang saya nggak cukup, kamu mesti berhenti nyekek botolnya. Nah gitu, yang tadinya senang main QQ ya kan, kamu mesti dihentikan main QQ-nya, kira-kira gitu. Itu namanya memohon ampun. Tapi kalau memaafkan itu ya, kita kadang-kadang ya dosa-dosa yang kita nggak sadari gitu. Tadi nggak sadari ya, nggak sengaja ya, dimaafkan sama Allah karena bukan suatu perkara yang berat yang perlu menghentikan, karena kita nggak bisa menghentikan biasanya ya. Yang namanya ngomongin orang, ngerasain orang itu kan kadang-kadang nggak berasa ya. Tahu anu padahal ngerasain orang. Nah itu kan dosa juga, tapi Allah maafkan adalah. Kadang-kadang bilang anjrit, itu. Nah itu loh kan. Kan. Bahasa sekarang, kayak bahasa dikasih Pak si lontong, Ya kan, atau apalah ya, macam-macam. Kadang-kadang kita lagi enak-enak lihat HP muncul gambar apa, nah gitu-gitu kan, itu nggak sengaja ya. Atau kadang-kadang sengaja juga udah ngelihat banyak nggak sengajanya. wah Dilihat dosa, nggak dilihat. nah itu Allah akan memaafkan hal-hal seperti itu, nggak masalah. Nah di sini doanya Allahumma innaka afuun, bukan innaka ghafurun. Karena kalau mengampuni itu nggak cukup dengan Allah ya udahlah gitu, enggak, lu harus berhenti juga. Jadi kalau hal yang tadi kan mana bisa kita berhenti karena kadang-kadang nggak sengaja, kadang-kadang pun disengaja juga. Ya itu contohnya kemarin yang siapa yang cerita itu, mobil lagi enak-enaknya di jalan puasa-puasa, itu jebret dari belakang kan gitu, ada yang cerita kemarin itu. Turun buka kopiah dan mau marah tuh, kata ceweknya cantik katanya gitu. Nggak jadi deh marah. Coba kalau yang turun bukan cewek cantik ya, yang kumis sabaplang misalnya, wah ramai itu pasti. Ya gitu. Cantik modal ya. Malah dimintain telepon. Ya gitu. Jadi ya gitu. Jadi mungkin ya mulai dari sekarang lah, nggak usah nunggu nanti 10 hari terakhir. Sering-seringlah kita membaca, khususnya setiap sholat, misalnya jadikan zikir tambahan Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni atau fa'fu anna boleh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha memaafkan. Engkau senang memaafkan, maafkanlah kami ya Allah. Gitu. Maafkan. Ditambah doa-doa lain boleh gitu. Boleh. Erik, kita jodoh. Boleh. Tapi memang doa spesifiknya yang ini yang maksudnya perlu ditambahkan dari doa-doa yang lainnya. Kita misalnya biasa membaca doa yang biasa rutin apa, tambahkan dengan doa-doa ini. Mungkin ada juga tambahan kita baca Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus. Ada juga di hadis yang lain gitu.
subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, baru Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna atau fa'fu anni, itu boleh. Itu katanya doa pas kita kedatangan Lailatul Qadar. Ya itu yang diceritain ini. Biar dapat sertifikat. Silakan dulu. Kalau nggak puasa gue cekek juga. Kalau ulangan Pak, itu dapat sertifikat. Iya kan? Inilah dari Biar dapat sertifikat. Cuma sekali nggak ulangan kali ya. Ya. Ayo. Ujian dulu. Iya. Sertifikat aja tadi. Ikut si bulan ya. Baik, mungkin itu aja kali. Ada pertanyaan ya, silakan. Antara nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar kan berdekatan, penetapan pada hal yang sama atau apa itu malam Lailatul Qadar itu? Nuzul Quran itu penetapan apa pada sama itu penetapan Qadar itu bahwa setelah diturunkan Ya, Al-Quran. memang balik lagi hal tersebut menjadi perdebatan ulama juga ya, perbedaan pendapat bahwa sebagian ulama mengatakan ya nuzul Quran malam 17 Ramadan. Tapi kalau 17 Ramadan bukan Lailatul Qadar kan gitu. Kan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, berarti harusnya turun Al-Quran bukan 17 Ramadan dong. Misalnya 21 Ramadan, 23 Ramadan, 27 Ramadan kan gitu. Kalau memang Al-Quran itu turun di malam itu. Memang perbedaan pendapat para ulama gitu, sehingga ada juga yang mengatakan sebenarnya nuzul Quran ya bukan 17 Ramadan. Nuzul Quran tuh ya di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan itu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Cuman ya biar rame aja, maksudnya biar apa namanya event-event yang mengingatkan kita tentang Al-Quran itu banyak gitu loh. Kalau 10 hari terakhir kan terkenalnya dengan Lailatul Qadar, orang ibadah nambah salat malam dan sebagainya lebih baik dari 1000 bulan itu. Nah, udahlah dari 17 Ramadannya dari nuzul Quran 17 Ramadan aja dah, biar nanti ada peringatan lagi untuk mengingatkan kita tentang pentingnya Al-Quran dan sebagainya gitu. Sehingga ya gitulah, memang terjadi perdebatan para ulama. Ada juga yang mengatakan kalau gitu Lailatul Qadar 17 Ramadan dong. Ada juga yang bilang gitu, ada. Jadi mereka tahunya karena nuzul Quran itu 17 Ramadan dan karena Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, berarti malam Lailatul Qadar adalah 17 Ramadan. Ada juga yang begitu. Jadi mereka mulai aktivitas Lailatul Qadar ya mulai malam 17 sampai malam-malam ganjil selanjutnya gitu. Malam 17 sudah mulai mereka, malam 17, malam 19, malam 21 dan seterusnya. Mereka udah mulai seperti itu dengan tadi itu bahwa asumsinya malam 17 adalah malam diturunkannya Al-Quran pertama kali dan berarti malam Lailatul Qadar di situ. Ada juga yang seperti itu. Memang pendapatnya macam-macam. Cuman yang paling kuat dari dalil-dalil hadisnya dan juga testimoni para ulama ya tadi itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Apa memang doa itu harus bahasa Arab gitu? Enggak harus ya, betul. Doa boleh. Karena kalau kita berdoa dengan bahasa yang biasa kita gunakan itu lebih masuk ke dalam hati. Iya. Boleh dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, boleh, nggak masalah. Doa bebas menggunakan bahasa apapun, tidak dipermasalahkan. Tapi yang membedakan adalah khususnya kalau doa dari Al-Quran ya, doa dari Al-Quran ya sebaiknya kalau misalnya bisa dihafal karena ayat-ayat Al-Quran itu maknanya kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Kayak misalnya qurrata ayun, ada tuh Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah sejuk di mata. Kalimat-kalimat seperti itu kayaknya kalau menggunakan bahasa kita sehari-hari sulit itu dibuat gitu kan. Nah, itu makanya kalau doa-doa Al-Qur'an kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok bisa ada wa qina adzabannarnya? Kalau kita yang menyusun sendiri doanya mungkin nggak kepikiran tuh ada wa qina adzabannar. Kita cuman oh ya Allah berikanlah kebaikan kami di dunia dan juga di akhirat. Udah selesai. Kalau kita yang ngarang ya. Tapi kalau Al-Quran teliti dia, ada wakina, ada benar, maksudnya kebaikan di akhirat, tapi jangan sampai kita dicemplungin dulu di neraka gitu. Memang dapat sih kebaikan di akhirat, tapi kalau nggak ada wakina, ada benar, maka bisa jadi kita dicuci dulu, baru masuk surga gitu. Khususnya kalau dari Al-Quran, kalau bisa sebaiknya dihafal karena itu maknanya dalam. Dan mungkin dibaca juga terjemah dan juga tafsirnya. Tapi kalau dari hadis itu bebas, boleh menggunakan bahasa sendiri, boleh yang kira-kira semakna. Kayak tadi ini Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf ya, engkau senang memaafkan, maafkanlah dosa-dosa atau kesalahan kami ya Allah gitu. Itu boleh dalam bahasa Indonesia supaya lebih mengena di dalam hati ya. Karena kadang kalau pakai bahasa Arab maknanya agak belibet juga gitu, kadang-kadang gitu. Boleh, nggak masalah. Silakan yang lain, pertanyaan lagi, Pak Yul mau nanya kapan Lailatul Qadar? Mengenai wahyu Pak. Oh ya. Apakah wahyu turun di bulan Ramadan? Ya. Ada wahyu turun di bulan Ramadan? Ada dong pasti. Awal wahyu, awal. Pertama kali. Akhir wahyu turun kapan? Akhir wahyu turun pada saat Haji Wada. Di bulan apa tuh Haji? Itu yang terakhir. Dzulhijjah. Pada saat Haji Wada Rasulullah. Meninggal Rasulullah. Iya. Itu wahyu. Ayat yang kita terkenal itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan lakum dinakum, untukmu, untuk kalian agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ya. Tuh ayat terakhir yang turun pada saat ayat itu turun, satu-satunya sahabat yang paham itu cuma Abu Bakar. Ayat itu turun, Abu Bakar tuh nangis. Sahabat yang lain bingung, Bakar, kenapa nangis? Udah denger ayat kok nangis? Oh, emang ayatnya sedih. Oh, kalian nggak ngerti ya? Enggak, Islam udah sempurna, berarti Rasulullah bentar lagi udah nggak ada. Kaget, orang pada nangis semua ya. Karena sejak saat itu udah nggak ada wahyu turun lagi, selesai Al-Quran. Wahyu tidak ada yang turun lagi sejak ayat itu turun. Begitu penjelasan para ulama. Baik, mungkin itu aja sekilas mengenai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.